Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iwan memberi tausiah berjudul zikir yang tidak pernah ditolak Allah, yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para jamaah. Dan Iwan doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Zikir yang tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala antara lain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wirid ini terdiri dari dua kalimat utama, yaitu subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Subhanallah merupakan bacaan tasbih yang berarti Maha Suci Allah, sedangkan subhanallahil azim dimaknai sebagai pujian kepada Allah. Keutamaan membaca zikir ini tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, menghapus dosa dengan membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim setiap hari disebut dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai umatnya yang senantiasa berzikir dan selalu mengingatnya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai Allah subhanallah wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, memberatkan timbangan amalnya. Dengan membaca zikir ini dapat memberi bekal timbangan amal kebaikan. Dari Abu Hurairah dan Nabi SAW, beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, menjadi bekal di hari kiamat. Zikir ini memiliki keutamaan apabila dibaca setiap pagi dan petang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi setiap pagi dan petang 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang lebih baik darinya di hari kiamat kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak darinya. Hadis riwayat Muslim. Mendapatkan ganjaran tanaman surga. Kalimat zikir ini disebut setara dengan tanaman di surga yang diperuntukkan bagi kita. Sebuah hadis riwayat
At-Tirmizi menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujinya, ditanamkan sebatang pohon kurma di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Zikir kedua adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya adalah tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Doa ini dianjurkan untuk dibaca saat merasa gelisah, takut dan menghadapi kesulitan, serta mengandung makna pengakuan dosa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dan manfaat dalam berzikir: pengakuan kesalahan. Doa ini adalah pengakuan Nabi Yunus atas kesalahannya saat berada dalam perut ikan paus, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk bertobat dan mengakui kezoliman dirinya. Memohon pertolongan. Doa ini menjadi cara memohon pertolongan kepada Allah, melepaskan segala kesusahan dan kegundahan. Ganjaran yang besar jika dibaca 40 kali saat sakit dan kemudian meninggal, akan mendapatkan ganjaran mati syahid. Jika sehat, akan diampuni segala dosanya, dipermudah dalam menghadapi kesulitan. Sedangkan menghadapi masalah atau kesulitan yang berat dalam hidup, doa Nabi Yunus bisa menjadi amalan yang membukakan jalur keluar bagi segala masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menganjurkan untuk membaca doa ini ketika tengah dilanda ujian. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu jika kamu ditimpa suatu masalah atau ujian dalam urusan dunia ini, kemudian berdoa dengannya, yaitu doa Zun Nun atau Nabi Yunus. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam buku Tadabur Doa Sehari-hari karya Jumal Ahmad. Bisa disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berarti doa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat dalam kesulitan dan dikabulkan hajatnya. Keutamaan dahsyat berikutnya dari bacaan doa Zun Nun yaitu mempermudah terkabulnya hajat. Oleh karena itu, setiap umat muslim yang memiliki hajat untuk kebaikan dunia ataupun akhirat hendaknya memperbanyak membaca doa yang satu ini. Lebih lanjut, keistimewaan ini pernah disebut dalam sebuah hadis yang berbunyi, doanya Zun Nun Nabi Yunus saat berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dalam hal apapun melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran Nabi Yunus yang bertobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terperangkap berhari-hari dalam perut ikan paus. Hendaknya kita juga bertobat kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Melalui bacaan la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin, seorang muslim dapat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima tobatnya dan mengampuni segala dosa yang telah diperbuat. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana seorang hamba sudah semestinya kita senantiasa berserah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Salah satu bentuk kepasrahan diri ini dapat dibuktikan dengan memanjatkan doa Nabi Yunus. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut lafaz la ilaha illa anta ini kuntu minaz zalimin yang terkandung dalam bacaan doa Nabi Yunus, maka artinya kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Doa ini juga dilengkapi dengan frasa dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan neraka. Mengulang doa ini 3 kali dalam sehari akan membuat surga memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalamnya, berdasarkan hadis dari Tirmizi. Allahumma inni as'aluka jannah merupakan potongan doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Doa ini tidak semata-mata hanya menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Bagaimanapun ganjaran di akhirat ditentukan dari perbuatannya selama hidup. Dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka jannah, seorang mukmin senantiasa dihindarkan dari perbuatan yang akan membuatnya terjerumus ke siksa api neraka. Zikir selanjutnya adalah Allahumma ajirni minan nar. Zikir Allahumma ajirni minan nar berarti ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak 7 kali setelah sholat maghrib dan subuh. Jika seorang meninggal pada hari itu, Allah akan memberikan perlindungan dari api neraka. Adapun keutamaan zikir ini adalah perlindungan dari api neraka. Membaca doa ini setelah sholat maghrib jika meninggal pada malam itu, niscaya Allah akan memberikan perlindungan dari neraka. Perlindungan dari api neraka demikian pula jika dibacakan setelah sholat subuh. Jika meninggal pada hari itu, Allah akan menetapkan baginya perlindungan dari neraka. Manfaat membaca Allahumma ajirni minan nar yang diriwayatkan pada sebuah hadis oleh Imam Ahmad. Jika kamu membaca doa Allahumma ajirni minan nar setelah sholat maghrib dan subuh dan mati pada hari itu juga, maka kamu akan langsung dijauhkan dari api neraka. Artinya, apabila selesai sholat subuh, bacalah doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 3 kali, maka Allah akan menetapkan jauh dari neraka. Begitu pula selesai sholat maghrib, ucapkanlah doa ini. Zikir berikutnya adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir astagfirullah wa atubu ilaih artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Bacaan ini merupakan salah satu bentuk istighfar yang mendalam di mana umat muslim memohon ampunan dan menyatakan penyesalannya atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sering diucapkan setelah sholat atau pada waktu-waktu lainnya dan merupakan zikir yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Arti dan maknanya adalah astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Keutamaan dan manfaat dengan zikir ini adalah menghapus dosa. Dengan membaca istighfar secara tulus, seseorang dapat membersihkan diri dari dosa. Zikir ini dapat membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar memberikan solusi bagi setiap kesempitan dan kesulitan hidup. Amalan ini membantu mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kesadaran akan kesalahan. Zikir selanjutnya la haula wala quwata illa billah. Zikir la haula wala quwata illa billah adalah bacaan yang berarti tiada daya dan
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bacaan ini adalah bentuk penyerahan diri dan pengakuan bahwa segala sesuatu hanya terjadi atas kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini merupakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang memiliki banyak keutamaan, termasuk menjadi salah satu simpanan surga dan sarana untuk memohon pertolongan Allah saat menghadapi kesulitan, dan merupakan pengakuan atas kelemahan manusia dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini juga dapat diartikan sebagai permohonan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala urusan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zikir ini adalah salah satu simpanan atau harta karun di surga. Zikir ini dianjurkan dibaca saat ditimpa cobaan berat atau kebutuhan karena dapat mendatangkan jalan keluar atas izin Allah. Dikatakan bahwa membaca zikir ini sebanyak 300 kali dapat membantu melancarkan segala urusan. Membaca 100 kali setiap hari dapat membantu menjaga diri dan kefakiran. Zikir terakhir adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Zikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir adalah sebuah dosa yang berarti cukuplah Allah bagi kami, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik penolong. Zikir ini merupakan bentuk tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala saat menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Adapun keutamaan zikir ini termasuk mendapat perlindungan Allah, ketenangan hati, dan kedekatan dengannya. Hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Wa nikmal wakil, dan dia sebaik-baik pelindung atau wakil perantara. Nikmal maula, dia sebaik-baik pemimpin atau pelindung. Wa nikman nasir, dan sebaik-baik penolong. Zikir ini menegaskan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu mencukupi segala kebutuhan dan memberikan perlindungan sejati. Membaca zikir ini dapat memberikan ketenangan dan kedamaian hati saat menghadapi masalah. Zikir ini dapat mendatangkan perlindungan dari segala hal buruk dan membuka pintu keselamatan di dunia dan akhirat. Berzikir adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang merupakan salah satu amalannya yang disukainya. Itulah 7 zikir yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dapat diamalkan dengan tulus dan ikhlas serta memberikan fadilah bagi yang mengamalkannya dan semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.